Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Rizky Al-Kamal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, STAN Bengkalis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tayangan Animasi Bobo Boy terhadap anak di Desa Ulu Pulau. Dimulai dari latar belakang. Komunikasi merupakan hal yang mendasar yang melekat pada diri manusia dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini muncul karena besarnya manfaat komunikasi yang diterima oleh manusia. Di era komunikasi dan informasi saat ini, masyarakat membutuhkan teknologi informasi yang namanya komunikasi massa, di mana komunikasi ini menggunakan teknologi informasi yang disebut sebagai media massa. Dan selanjutnya, kerumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh tayangan ini? Apakah ada pengaruh dalam tayangan animasi Bobo Boy movie terhadap perilaku anak-anak? Dan yang kedua, apa saja bentuk kekerasan yang ditiru oleh anak-anak dalam animasi Bobo Boy di Desa Ulu Pulau? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh animasi Bobo Boy terhadap perilaku anak, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan yang ditiru oleh anak-anak dalam tayangan animasi tersebut. Manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan kajian dan tambahan penelitian mengenai pengaruh tayangan animasi Bobo Boy terhadap perilaku anak, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam ilmu komunikasi. Yang selanjutnya itu kerangka teori. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media massa. Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media massa, yakni televisi. Dalam ilmu komunikasi terdapat kajian komunikasi massa yang membahas hubungan antara media dan masyarakat. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah media massa untuk mengirim pesan kepada audiens yang luas dengan tujuan memberikan informasi, menghibur, atau membujuk. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian informasi, ide, pesan, dan sikap kepada orang banyak. Biasanya menggunakan media diklarifikasikan ke dalam media massa seperti siaran televisi dan surat kabar atau majalah. Proses komunikasi yang dilakukan melalui massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas. Definisinya paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan Bittner. Mass communication is message communicated to a mass medium to a large number of people. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Maka di dalam komunikasi massa terdapat unsur-unsur penting dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua media massa, yang ketiga informasi, yang keempat gatekeeper, yang kelima khalayak atau publik, yang keenam umpan balik. Yang B, televisi. Televisi adalah sebuah komunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom hitam putih maupun berwarna.
Kata televisi merupakan gabung dari kata tele, jauh, dari bahasa Yunani, dan visio, penglihatan, dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Yang pengaruh tayangan kekerasan. Dalam buku Bunga Rampai Psikologi Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut yang disunting oleh Profesor Dr. Sigit D. Gunarsa, dijelaskan bahwa dampak tayangan kekerasan terhadap anak masih banyak diperdebatkan. Ada banyak orang yang tidak yakin bahwa film atau tayangan kekerasan dapat menimbulkan perilaku agresif pada anak-anak yang menyaksikannya. Mereka mungkin akan mengatakan belum ada cukup bukti yang mendukung pendapat itu, tetapi para ahli telah meneliti hal tersebut, menegaskan bahwa ada pengaruh tayangan kekerasan pada perilaku agresif anak-anak. Dampak negatif itu sudah dipertegas oleh American Psychological Association dalam laporan mereka berjudul Backward Small Screen: The Role of Television in American Society pada tahun 1992, di mana menegaskan bahwa tayangan kekerasan berdampak besar pada perilaku agresif anak-anak. Dari hasil penelitian lain dijelaskan bahwa tayangan kekerasan akan memproduksi suasana hati yang tidak enak dalam diri pemirsanya dan membuat mereka berada dalam keadaan mudah marah. Yang D, animasi. Animasi adalah kumpulan gambar dari sebuah objek yang diolah menghasilkan gerakan tertentu sehingga seolah-olah gambar tersebut hidup. Objek ini dapat berupa manusia, binatang, tumbuhan, bangunan, hingga teks. Selain bergerak, pengolahan sekumpulan gambar juga memvariasikan dengan efek dan filter hingga suara yang sejalan dengan gerakan animasi tersebut. Penelitian terdahulu yang relevan itu saya ambil dari Asmawati dengan judul Pengaruh Menonton Tayangan Serial Kartun Anime Membawa Terhadap Perilaku Kekerasan Anak di BTN Nusa Indah, Kecamatan Gua, Kabupaten Palangga. Dan yang kedua itu Khaliqul Bahri dengan judul Dampak Film Kartun Terhadap Tingkah Laku Anak. Studi pada Gampung Sekum Bambung, Kecamatan Dalima, Kabupaten Pide, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Araniri, Darussalam, Banda Aceh. Yang G, metodologi penelitian. Lokasi penelitian yaitu berada di Desa Ulu Pulau, Kecamatan Batan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode pencarian data dalam proses penelitian agar memperoleh informasi. Penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis data terbagi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga data tersebut dapat mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Rumus yang digunakan dalam analisis data yaitu regresi linear sederhana, merupakan alat analisis untuk menguji hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Jadi analisis regresi digunakan untuk mengetahui perubahan variabel terikat, dependen variabel, akibat perubahan variabel bebas. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.